baik pak, nggak usah begini Red. Kalau bisa tajam jalanin aja Bismillahirrahmanirrahim, jalan. Nah kita lihat video kita. Ya, coba lagi pak. Dihalusin dikit pak ya. Jangan kalah sama acian pak. Lurusin aja pak. Sini, jangan nih, sini dikit mundur. Nah, gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, lebih enak daripada yang tadi. Kalau tadi terlalu nyangkut ke dalam. Ya, ya pak, siap. Nah. Iya boleh. Modal narik. Tarik ya. Sapi 5 jari dari rahang ya. Kurang bawah pak, kolongin. Kurang. Lagi kurang kolong. Nih. Kurang 5 jari. Nah, di sini jauh sini. Nah, begitu. Kaki belakang mundurin. Udah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Turun. ya om. Itu bapak udah lewat. Kalau sampai mari, nih segini lewat. Nggak apa-apa, cuma sini. Kalau udah begini, cukup tadi udah cukup bagus. Ayo lagi. 3 jari sebelah kanan. Ya. Saat mau tanya saat, Ya. kalau di bawah, umpama di bawah gitu, bawahnya lagi nggak apa-apa. Di sini Iya. rentan mampet. Kalau dia mampet masuk ke dalam, yang sapi dipotong diri lari lagi darahnya keluar itu karena mampet masuk ke dalam uratnya. Berarti wajib 3 jari itu kalau kambing, kalau sapi 5 gitu. Iya, sapi 5. Posisi yang bener yang maksimal gitu ya. Soalnya nanti begini. Kalau yang motong ke belakangan, biasanya tuh jakal dapat pala. Jadi daging banyak ikut. Kalau kita usahain sesuai, ya enggak? Ya, kayak gitu. Kita dari sini ya. Ya udah, ini Bapak yang motong mana? Nih. Nah, kalau untuk penghadapan kepala apakah di sini boleh juga apa gimana? Sunahnya menghadap kiblat. Kalau kambing bisa kita set, cuman kalau sapi sejatuhnya aja. Jangan Oh, dipaksain. Soalnya sapi kalau dibangun ngamuk kita tahu sendiri. Ya. Nih. Han pegangin Han, lehernya. Kiblat gimana kiblat? Sono. Coba kan. Enggak apa-apa. Karena kan ini posisinya ya. Wajib ya. Iya. Sunah. Pegang pisaunya ini begini. Kalau buat dorong di sini tambahin ujung pisau ini udah di sini kalau mau nyembelih nih. Kalau dorong ya. Jadi begitu disembelih terus habis. Kalau buat tarik dia ada di kolong. Mesti ada benar-benar di bawah. Jadi nariknya enak. Kita pakai kita bong praktek di dalam ya nanti ya. Ini kalau untuk sembelih dorong begini aja. Kalau pisaunya tajam Pak dijalanin aja nggak usah ditekan. Kalau urat 2 udah putus jangan ditekan lagi itu ketemunya tulang ntar. Sayang pisau saya. Kan pisau saya kalau pisau Bapak mah terserah. Yang lebih dianjurkan pegang begini apa pegang kayak seperti itu? Bebas, tergantung kebiasaan Bapak. Bapak biasa dorong, Bapak biasa tarik. Kalau Bapak biasa dorong mau belajar tarik silahkan. Nanti tekniknya kita jelasin di dalam ya. Ya. Ya, bismillah. Ya, nanti pisaunya udah nempel di sini, nanti dorong pelan-pelan ya. Tarik ya di sini. Bismillahnya yang kencang aja. Bismillah ya Allahu Akbar. Pegang ini. Emang enak gitu. Ya. Nah, di situ ya. Bro, baca bismillah, Bro. Pisau nempel dulu. Dia jangan di sini aja. Di sini aja nih. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Terus. Tarik belakang. Kurang dalam, dikit lagi. Jangan ke bawahnya. Nah. Dah. Nah. Jadi kalau udah nyampe urat sini 2 putus nih, Pak. Udah nggak usah dipaksain ini temunya langsung tulang. Soalnya kalau pisau kena kemari rusak. Gitu. Nih tuh. Nih darah. Keluar darahnya tuh. Nih darah nih, arteri darah nih. Ah. Oh, itu aja tuh. Ya. Oh, sorry, maaf. Cobain mah dikit. Mampet satu. Nah ini kalau ada yang mampet nih, namanya koreksi nih. Ini mampet nih, koreksi boleh ya. Ini bukan sembelihan 2 kali namanya, tapi koreksi. Karena ini mampet. Kadang kenapa? Darah ada yang kena angin langsung mampet, langsung keras. Nah itu pengaruh. Jadi ini bukan sembelihan 2 kali, namanya teknik koreksi. Mau sapi, mau kambing boleh. Makanya setelah sembelih kita jangan langsung angkat pisau. Lihat dulu. Kalau udah bener-bener putus, boleh kita angkat. Ustaz, yang dibilang atur napasnya hewan itu gimana itu? Sebenarnya bukan atur nggak napas. ada. Kita bisa lihat napas pas dia keluar.
Kadang kalau orang tua kita bilang pas nafas keluar boleh disembelih Iya. dengan alasan kambing nggak bau. Iya. Sebenarnya kambing bau itu karena apa? Satu, kambing bandot. Kenapa bandot bau? Bandot itu kambing laki. Kalau nggak bau nggak ganteng. Dia ada kelenjar di tanduk sama di kaki depan. Jadi semakin bau tuh kambing, semakin ganteng buat kambing, bukan buat kita. Kayak gitu modelnya. Oh, Bukan, kadang ada orang juga salah sembelih apaan? Pada saat buka perut, di atasnya kan yang pertama keluar kantong kemih. Iya. Dia potong bau pesinggang. Iya. Nah, itu orang nggak tahu. Makanya ntar saya jelasin di sini pas nyembelih. Nih, ini namanya kantong kemih, jangan langsung dipotong. Kalau mau dipencet dulu baru dipotong. Biar airnya tidak keluar. Ya. Kita cuci tangan, siapin ini dulu ya. Ini memastikan kematian hewan kita lihat. Oh, matanya ya. Kita deketin aja, nggak usah dicolok. Kalau masih berkedip berarti dia masih ada kayak itu mustaqiroh. Jangan di apa-apain dulu. Terus ini masih begini nih, jangan nih. Berarti masih ada. Kita mesti liatin. Kita bener-bener proses kalau dia udah bener-bener mati. Takutnya nih kambing halal jadi subhat, bisa jadi haram ntar kalau kita potong sebelum dia bener-bener mati. Terus kedua, kadang ada yang bisa biar cepat mati ditusuk dadanya. Toraksik namanya, itu nggak boleh. Karena apa? Nanti dia matinya karena disembelih, apa karena ditusuk jantung. Pak Ustadz, ini ada yang potong juga ininya apa? Urat Buat kaki apa? biar nggak nendang-nendang ada. Oh, nggak. Itu nggak boleh. Oh, ya. Termasuk bagian jangan diapa-apain sebelum bener-bener mati. Tapi jangan dipotong sebelum mati berat. Pokoknya bener-bener mati, baru boleh mulai proses penyembelihan atau proses untuk pengesetan. Itu mesti perhatiin, Bapak DKM kalau jaga lebih itu omelin. Itu ada apa namanya waktu nggak? Misalkan kita kan belum tahu nih, ini udah mati belum nih? Biasanya matinya kambing berapa menit setelah dipotong? Tergantung, kalau kambing yang binaraga, biasa latihan sehat, beda. Jadi dia itu tenaganya lebih kuat otomatis. Kayak sapi Bali, saya pernah ngalamin 10 menit belum mati, udah kepotong. 10 menit belum mati Pak, sapi itu kepotong, cuman emang dia kuat fisiknya. Jadi fisiknya beda-beda, kita masing-masing tadi nih. Masih ada refleks gak? Mata udah nggak ada. Ininya masih ada, udah jangan tungguin. Terus perlakuannya maksudnya didiemin dulu, nggak usah diolah dulu gitu, Jangan pokoknya diapa-apain. diemin. Pokoknya sampai dia benar-benar mati baru kita boleh mulai proses penyesetan. Karena apa? Biar dagingnya halal. Jadi Juleha itu mengajarkan dagingnya aman, sehat, utuh dan halal. Kalau mau cepet bisa, habis begini kita beri-beri aja biar cepet. Cuma kan kita nyari halal nih, nyari bagus nih. Karena begini, kalau dia darah belum keluar semua, ini daging masih mengandung darah. Kenapa kambing pas nyesetnya digantung? Biar semua cairannya darahnya turun habis, jadi dagingnya udah bener-bener Tiris. Ustaz, kami pernah menyaksikan orang yang motong sapi belum mati, ini udah katanya koreksi di sini di sana potong-potong lagi. Kalau koreksi cuma urat tadi Pak, potong sedikit. Cuman kalau dipotong-potong itu namanya lain. Nambah. Tidak termasuk penyembelihan 2 kali. Kalau ada jeda penyembelihan 2 kali. Kalau ada jeda ya, saya habis nyembelih nih. Straight. Minum, rokok, motong lagi. Itu namanya sembelihan 2 kali. Tapi kalau kita motong nih, straight pisaunya jatuh, kita ambil lagi bukan sembelihan 2 kali. Ini kan bukan mau kita. Karena jatuh pisaunya atau karena apa gitu, itu beda lagi. Nggak haram, cuman nggak eksen aja terhadap hewan. Kan dianjurkan kita harus pakai pisau yang tajam. Terus apa lagi? Ilmunya mesti ada penyembelihan. Makanya orang yang nyembelih itu punya ilmu tentang sembelihan. Silakan kalau mau terikat berani boleh silakan. Cuman kan kita perlu apa? Biar gimana nih hewannya? Kita bersikap ihsan terhadap hewan. Tenangkan hewan, tajamkan pisau. Itu Nabi kita suruh gitu. Jadi antara motong kambing memotong somai nih kalau Ya, ilahi rabbi. kayak begitu. Iya, iya. Kalau udah mati semua. Kan ini maaf satu lagi. Kata habis motong itu biasa ada orang lap-lap ini kulitnya. Itu kebiasaan. Kita nggak bisa ikuti larang nih orang kebiasaan. Emang kurang bagus, cuman ini kebiasaannya begitu. Tapi nggak bilang ada- jangan ente kayak tukang ketoprak deh. Bang, jangan main kecap. Tahu tuh kebiasaan begini. Tahu tuh pakai kecap aja terus. Nah, kebiasaan dia. Tapi itu maksudnya melanggar atau nggak melanggar. Cuman kalau menurut orang yang begini, kita pada bersihin pisau. Iya. Kalau buat kita ya kan jagal. Tapi orang lihat ngapain usap-usap. Karena nggak ada gunanya juga. Mungkin mau bersihin pisau sebenarnya nggak ada apa-apa. Secara ini kan nggak ada ini aneh. Nggak ada hukumnya gitu Nggak ada ya? hukumnya.
Cuma karena orang kebiasaan, habis motong cek begini tuh kebiasaan. So, bukan mau dia kadang udah refleks dia begitu. Iya. Karena kebiasaan. Tahu makan iritasi biar nggak bau. Nah, kalau biar nggak bau itu, tadi saya bilang perhatiin. Kalau ini kambing perempuan, insya Allah nggak bau. Nah, kalau laki baunya di mana? Di kelenjar depan, sama di tanduk. Makanya diperhatiin kalau samping-samping bandot suka gesek-gesek tuh. Kemana? Ke kandang. Kenapa? Bang? Tandain dia di situ. Ustaz, terakhir Ya. mau ditegasin lagi ketika penyembelihan 2 kali, misalkan gini, orang motong kambing nih, kambingnya lepas gitu, terus dipotong ulang gitu, itu termasuk kategori haram apa tidak? Nah, potongnya diputus belum? Belum, Belum. Udah kepotong belum? baru sebagian. Nah, baru sebagian. Berarti itu namanya ada kesalahan. Kesalahannya bisa dua. Apa kita sengaja, apa kita nggak sengaja. Sepertinya tidak sengaja gitu. Nah, kalau tidak sengaja, hukumnya apa? Dibolehkan. Kalau nggak sengaja, khilaf semua. Kalau kita sengajain, kita potong sedikit nih, dilepas. Nah, itu makanya kita kan bilangin, kalau habis nyembeli perhatiin, darah 2 udah keluar belum? Kalau belum, berarti belum selesai. Tapi kalau kita sembelih udah keluar seret, dua-dua angkat. Ini kayak gini nih, mata udah nggak ada refleksi, darah udah nggak keluar. Nah, udah nggak ada, silakan mulai untuk penyesetan. Tangan kita mesti bersihin dulu. Biar dagingnya tetap bersih. Masuknya begini tuh. Kalau mau masuk pakai tangan, di atas dalamin dulu, masukin ke dalam kerok. Ya enggak itu insya Allah. Tangannya jangan terlalu dekat sini. Nah, sini. Di sini pegang nih. Nah ya. Nah ini, ya. Iya tekan, jalanin ke atas. Sambil ditekan, sambil ditarik. Ya. Ya. Jangan sampai bawah, ke atas aja. Terus tarik. Jangan ke belakang dikit, Iya. Nah. Ya lagi. Sampai ganti. Ya. Nah, tarik ini. Ya, yang di sini bentar. Ini ditarik, terus potongnya di sini ya. Nah, ya. Ya. Sambil ditarik kakinya. Yang tangan kirinya ya. tarik. Nah, Jangan putusin pelan-pelan. Nah, ya. Pas uratnya ya. Tuh, ternyata kan semudah itu asal tahu caranya. Kaki depan jangan mau. Lu jangan potong. Gantian namanya. Ya boleh, gantian. Habisin Bapak ya. Kalau kaki depan ditekuk sedikit, nih di bawah dengkul segini di sini. Nanti dia akan bolong coba. Tekuk dulu ya. Nih sini. Ya. Ya, bawah. Nah, terus. Nah, itu bolong tuh ya. Terus di sini. Nah. Iya, dia ada jeda di situ. Iya. Ini dia udah booking tadi dia. Ntar gantian lagi. Siap. sini Bang. Nih, di bawah sini. Di bawah dengkul dikit. Ya. Ini. Di sini, nanti sini dikit posisi badannya. Tekuk ini dikit. Nah, tekuk lagi. Nah, di situ ya. Sini. Oh, sorry. Nah, ya. Ya. Ya, terusin. Ya. Nah, terus kena tangan. Nah. Semudah itu, Pak. Semudah itu kan. Enak. Biasanya kan orang pada di sini nih. Iya. Nah, makanya saya bilang kalau Bapak digantung kamu lihat yang nonjol. Jadi dia agak nonjol berarti di situ. Jadi kalau sambil tarik langsung putus, Pak. Karena mungkin kaki masih baru ya wajar lah. Makan. Di kambing yang tadi nih ya. Wih, ini kambing yang tadi nih. Kambing yang tadi nih. Lebaran belum udah makan kambing kita.